Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di media pembelajaran video animasi gerak parabola. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kinematika. Bahasannya yaitu gerak parabola. Di sini disusun oleh kelompok 1. Nah, berikut ada sinopsis mengenai materi kita kali ini, yaitu gerak parabola merupakan gerak dua dimensi yang lintasannya membentuk parabola. Gerak parabola merupakan penggabungan dari gerak lurus beraturan yaitu GLB dan gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB. Perkenalkan, berikut merupakan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Muhammad Dipa Pramudita Budiana, selanjutnya ada Nida Rahmadani, kemudian ada Putri Handayani, kemudian ada Riani Putri Oktaviani, dan ada Wanda Cahyanti. Apa sih tujuan pembelajaran serta manfaat mempelajari materi gerak parabola ini? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti video animasi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis karakteristik gerak parabola pada sumbu X, kemudian mampu menganalisis karakteristik gerak parabola pada sumbu Y, serta mampu menganalisis resultan kecepatan. Kemudian, manfaat yang bisa diraih setelah mengikuti video animasi pembelajaran ini adalah yang pertama, gerak parabola menggabungkan gerak vertikal dan horizontal. Dengan mempelajari gerak parabola, kamu akan memahami bagaimana benda bergerak dalam dua dimensi. Ini sangat penting untuk memahami berbagai peristiwa fisika di kehidupan sehari-hari, seperti peluncuran bola atau proyektil. Yang kedua, gerak parabola diterapkan dalam berbagai teknologi, seperti peluncuran roket atau olahraga. Materi gerak parabola tidak hanya teori. Dalam teknologi, aplikasi fisika gerak parabola digunakan dalam perancangan roket, peluru, dan bahkan dalam olahraga, seperti perhitungan lintasan bola dalam permainan basket atau sepak bola. Yang ketiga, menguasai gerak parabola membantu memecahkan berbagai soal fisika yang kompleks. Belajar gerak parabola membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Gerak parabola adalah jenis gerakan dua dimensi suatu objek yang dipengaruhi oleh gravitasi. Objek tersebut bergerak dalam bidang vertikal dan lintasan yang dibentuknya menyerupai kurva parabola. Gerak parabola merupakan penggabungan dari gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adapun contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam olahraga seperti baseball atau tenis. Bola yang dipukul akan melambung ke udara dengan lintasan parabola sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Sudut dan kekuatan pukulan akan menentukan jangkauan dan ketinggian maksimum bola. Yang kedua yaitu pancaran air dari air mancur. Seringkali dirancang untuk membentuk pola parabola yang indah. Air yang menyembur ke atas akan mengikuti lintasan parabola karena pengaruh kecepatan awal dan gravitasi. Yang ketiga yaitu ketika kembang api diluncurkan ke udara dan meledak, percikan-percikan api yang terlontar akan bergerak mengikuti lintasan parabola dengan berbagai sudut dan kecepatan awal. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan betapa seringnya kita melihat aplikasi prinsip gerak parabola dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan fenomena alam di sekitar kita. Gerak lurus beraturan pada sumbu X. Komponen kecepatan horizontal ditunjukkan oleh panah Vx yang selalu konstan dan searah sepanjang lintasan. Ini karena tidak ada gaya seperti gaya gas udara yang bekerja di arah horizontal. Posisi horizontal X bertambah secara linear terhadap waktu, artinya benda terus menjauh dari titik asal dalam arah mendatar tanpa melambat atau mempercepat. Pada gambar terlihat bahwa panah Vx sama panjangnya di setiap titik. Ini menandakan kecepatan horizontalnya tetap. Posisi horizontal terhadap waktu atau X terhadap T, di mana grafiknya menunjukkan garis lurus miring ke atas yang menunjukkan X akan bertambah secara linear terhadap waktu.
Gradien ataupun kemiringan dari garis ini menunjukkan kecepatan horizontal. Karena kecepatan horizontalnya konstan, maka benda menempuh jarak dengan laju yang tetap. Posisi horizontal terhadap waktu atau X terhadap T, di mana grafiknya menunjukkan garis lurus miring ke atas yang menunjukkan X akan bertambah secara linear terhadap waktu. Gradien ataupun kemiringan dari garis ini menunjukkan kecepatan horizontal. Karena kecepatan horizontalnya konstan, maka benda menempuh jarak dengan laju yang tetap. Gerak parabola pada sumbu Y. Ketika sumbunya di sini, vektornya di sini, maka dia sin. Sehingga untuk menentukan rumus parabola pada sumbu Y, maka ingat kembali rumus GLBB, di mana Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Sehingga didapat persamaan parabola pada sumbu Y yaitu V0Y sama dengan V0 sin alfa. Dari rumus GLBB tadi yang Vt itu, karena ada pada sumbu Y, maka bukan lagi Vt, melainkan Vy. Jadi, Vy sama dengan V0Y min G kali T. Kenapa min? Karena arahnya ke atas berlawanan dengan arah gravitasi, sehingga menghasilkan minus. Selanjutnya, V0Y-nya diganti menjadi V0, sehingga menjadi V sama dengan V0 sin alfa dikurangi G kali T. Sebagai contoh, terdapat ilustrasi gerak parabola pada sumbu Y, di mana ketika benda ada pada di titik puncak, maka benda akan berhenti sejenak sehingga V sama dengan 0. Kecepatan dan jarak pada saat V0 akan sama pada saat Vmax, tetapi arahnya berlawanan. Waktu yang diperlukan dari titik awal ke titik puncak akan sama, di mana T0B sama dengan TBC. Sehingga, waktu dari awal hingga akhir akan menjadi 2 kali jarak waktunya. Maka, T sama dengan 2T0B. Untuk mencari ketinggian, terdapat persamaan yaitu Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Persamaan ini diambil dari rumus jarak GLB. Selanjutnya untuk mencari waktu ketika mencapai ketinggian maksimum, itu dari persamaan V sama dengan V0 sin alfa min G kali T. Kenapa pakai persamaan ini? Karena termasuk pada gerak vertikal GLBB sehingga dimasukkan V-nya itu sama dengan 0. Sehingga ketika V-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan persamaan T sama dengan V0 sin alfa per G. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui arah gerak pada sumbu X dan juga sumbu Y, sekarang kita akan membahas tentang resultan pada gerak parabola. Nah, setiap saat dalam gerak parabola, benda punya kecepatan ke kanan atau horizontal dan juga ke atas atau ke bawah secara vertikal. Nah, tapi berapa besar kecepatan totalnya? Nah, kecepatan total atau resultan kita simbolkan dengan V. Ini adalah gabungan dari kecepatan arah horizontal Vx dan juga kecepatan arah vertikal Vy. Karena Vx dan Vy saling tegak lurus, kita pakai rumus Pythagoras. Nah, jadi kita tinggal masukkan persamaan ini. V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ingat ya, Vx-nya itu tetap sebesar V0 cos theta. Sementara Vy-nya ini berubah tergantung waktu. Jadi, maka untuk Vy-nya ini sama dengan V0 sin theta dikurangi G dikali T. Nah, jadi resultan kecepatannya juga berubah seiring waktu. Nah, kemudian untuk sudut arah geraknya pada theta T itu sebesar tan theta T sama dengan Vy per Vx. Nah, jadi kamu bisa tahu benda bergerak miring ke atas atau ke bawah pada saat tertentu. Nah, ini misalkan untuk awalnya itu
VY-nya itu besar, maka V-nya miring ke atas. Nah, untuk di posisi puncak, V-nya itu sama dengan 0 karena hanya ada Vx saja ke arah horizontal, Vy-nya tidak bergerak lagi. Nah, kemudian setelah melewati puncak, Vy nilainya negatif, sehingga V miring ke bawah atau turun. Nah, jadi resultan kecepatan dalam gerak parabola berubah-ubah besar dan arahnya tergantung waktu, meskipun kecepatan horizontal tetap. Nah, jadi ingat ya, resultan ini itu hasil gabungan dari Vx, kecepatan pada sumbu X, dan juga Vy, kecepatan pada sumbu Y. Nah, dengan rumus utama atau persamaan utama yaitu V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, dan juga untuk sudutnya tan theta t sama dengan Vy per Vx. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak parabola. Untuk jawabannya yaitu gerak parabola adalah jenis gerakan dua dimensi suatu objek yang dipengaruhi oleh gravitasi. Objek tersebut bergerak dalam bidang vertikal dan lintasan yang dibentuknya menyerupai kurva parabola. Kita sedang melakukan percobaan di lapangan fisika dengan melempar bola secara miring. Bola dilempar dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan 25 meter per second dan sudut evaluasi sebesar 37 derajat. Yang ingin mengetahui seberapa jauh bola bergerak dalam arah horizontal setelah waktu tertentu. Yang pertama, menghitung berapa kecepatan bola di arah horizontal. Dan pertanyaan yang kedua, berapa posisi bola pada arah horizontal atau sumbu X setelah 3 detik. Diketahuinya bahwa V0 sama dengan 25 meter per second, sedangkan theta sama dengan 37 derajat. Yang pertama menghitung dari kecepatan bola di arah horizontal, di mana diketahui Vx sama dengan 25 cos 37 derajat sama dengan 25 dikali 0,8, 20 meter per second. Lalu untuk nomor 2, berapa posisi bola pada arah horizontal setelah 3 detik? Maka diketahui bahwa X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Vx-nya diketahui di nomor 1 yakni 20 dan T-nya 3, maka hasilnya sama dengan 60 meter. Sebuah peluru ditembakkan dari atas gedung dengan laju awal 10 meter per second dan sudut tembak 30 derajat. Maka kecepatan setelah 1 second adalah, karena yang ditanyakan adalah kecepatan secara menyeluruh, maka yang dimaksud soal ialah resultan. Sehingga rumus dasarnya itu ialah Vt sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Selanjutnya cari Vx dan juga Vty. Untuk Vx itu rumusnya Vx sama dengan V0 cos alpha. Masukkan V0-nya 10 dan alfanya 30 derajat. Cos 30 ialah setengah akar 3. Maka hasilnya 5 akar 3 meter per second. Selanjutnya pada sumbu Y, menggunakan persamaan Vty sama dengan V0 Y min G kali T. Vty sama dengan V0 sin 30 min G kali T. Masukkan V0 10 sin 30 setengah dan gravitasinya 10. Maka didapat nilai yaitu min 5 meter per second. Selanjutnya masukkan nilai Vx dan Vty ke persamaan Vt. Maka didapatkan kecepatan setelah 1 second ialah 10 meter per second. Jawabannya A. Untuk contoh soal resultan gerak parabola ini, soalnya sebuah benda sedang bergerak dalam lintasan parabola. Pada suatu titik, kecepatan horizontalnya diketahui sebesar Vx sama dengan 12 meter per sekon dan kecepatan vertikalnya Vy sama dengan 9 meter per sekon. Nah, tentukan A, besar resultan kecepatan benda saat itu, dan B, sudut arah gerak benda terhadap sumbu horizontal. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tahu bahwa Vx itu sebesar 12 meter per sekon dan Vy 9 meter per sekon. Untuk mengetahui resultan kecepatan benda itu, kita gunakan persamaan V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan
nilai Vx dan Vy pada persamaan itu ke dalam persamaan itu, maka kita dapatkan V sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, ketika kita hitung hasil akhirnya itu, didapatkan bahwa kecepatan resultannya itu adalah 15 meter per sekon. Nah, kemudian yang kedua itu untuk sudut arah gerak benda terhadap sumbu horizontal, kita menggunakan persamaan tan theta sama dengan Vy per Vx. Kita masukkan data Vx dan Vy-nya. Nah, maka kita memperoleh persamaan yaitu tan theta sama dengan 9 per 12 sama dengan 0,75. Karena kita ingin mencari tahu theta, maka kita ubah tan menjadi aktan atau tan pangkat min 1. Maka theta itu sama dengan aktan dari 0,75 dan hasilnya itu sekitar 36,87 derajat. Sebuah roket diluncurkan dengan kecepatan awal 60 meter per second pada sudut 75 derajat. Hitunglah jarak horizontal maksimum yang dicapai roket. Diketahui V0 sama dengan 60 meter per second, theta sama dengan 75 derajat, R sama dengan jarak horizontal maksimum, G sama dengan percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanyakan jarak horizontal maksimum yang dicapai roket. Jawab, V0Z sama dengan 60 dikali cos 75 derajat sama dengan 15,59 meter per second. V0Y sama dengan 60 dikali sin 75 derajat sama dengan 57,79 meter per second. T sama dengan 2V0Y per G sama dengan 11,77 second. R sama dengan V0X kali T sama dengan 15,59 dikali 11,77 sama dengan 183,38 meter. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari video animasi gerak parabola ini yaitu gerak parabola adalah gerak suatu benda yang memiliki dua komponen utama, yaitu gerak horizontal yang konstan dan gerak vertikal yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kedua gerakan ini membentuk lintasan parabola. Dalam mempelajari gerak parabola, kita tidak hanya memahami prinsip dasar fisika, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam berbagai bidang seperti teknologi, yaitu roket, peluru, dan olahraga, yaitu perhitungan lintasan bola. Materi ini juga melatih kemampuan problem solving karena membutuhkan analisis matematika dan fisika yang mendalam untuk memecahkan soal-soal terkait. Dengan demikian, mempelajari gerak parabola memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia fisika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya.